Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang POD ya, karena kemarin di grup ada yang menanyakan tentang POD, apa itu POD dan bagaimana cara prosesnya ya. Jadi saya intip account saya tahun 2018 pernah bikin account di zazzle.com dan ternyata saya buka ada penjualan ya. Saya juga heran ini. Ternyata ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penjualan. Oke, kita lihat di accountnya Zazzle ini ada balance-nya ya, karena di sini sekitar 3 dolaran kalau nggak salah ya. Ini tinggal 19,58 karena ternyata di Zazzle ini kalau kita nggak ada produk upload akan dipotong per bulan 2 dolar kalau nggak salah, apa gimana ya. Nanti kita akan lihat gimana sistemnya. Kemudian saya juga lihat di tis.co.id ini ada juga penjualan ya, ada saldonya masih 100.000. Artinya POD ini sebenarnya sangat menjanjikan ya, terutama untuk yang suka desainnya. Oke, ini ya historinya, dan ada tadi berapa 100.000 karena ini di TIS ini kayaknya markupnya sekitar 20-an ribu ya satu t-shirtnya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita akan kupas apa itu POD ya. POD sendiri adalah kependekan dari print on demand, artinya produk yang dicetak sesuai dengan keinginan customer atau sesuai dengan desainernya ya. Contohnya kita akan mendesain t-shirt di sini. Jadi kita tinggal bikin aja desain seperti ini, kemudian kita akan upload di Zazzle, dan kalau ada yang beli kita akan mendapatkan komisi sebesar 3 dolar kalau nggak salah ya, tergantung markupnya berapa yang akan kita setting di zazzle.com. Nah, enaknya di POD ini diantaranya adalah kita nggak perlu stok ya, karena t-shirt yang akan diorder akan dicetak setelah ada pembelian dari customer ya. Kemudian cukup kita bikin desainnya, kemudian kita upload dan kita tinggal, contohnya seperti ini aja ya. Setelah saya tinggal ternyata kok ada penjualan ya. Kemudian contoh-contoh yang untuk print on demand ini banyak. Nah, ada Zazzle, ada Redbubble, ada TeePublic ya, atau Etsy juga bisa, Amazon dan eBay. Cuman untuk Amazon, eBay atau Etsy kita masih membutuhkan nanti penanganan lebih lanjut ya. Jadi kita akan bahas dulu aja yang kita tinggal upload desain dan langsung bisa kita jual ya. Nah, di sini kita contohkan, kita ngetik funny paling banyak deh ya, ini funny cat atau funny dog ya biasanya. Nah, di sini ada editor pick. Kalau editor pick ini saya rasa udah penjualannya pasti banyak ya, karena udah dipilih oleh Zazzle sebagai feature t-shirt atau produk di sini ya. Kemudian ada Redbubble juga sama. Redbubble ini, nah Redbubble ini juga sama. Kalau kita ketik di sini funny cat, maka kita juga akan mendapatkan seperti ini ya. Ada stiker ya. Coba kita lihat best sellingnya apa. Ternyata ini ya. Stiker 1 dolar ini dan t-shirt ini seperti ini best seller di Redbubble ya. Nah, enaknya Redbubble, Zazzle dan juga TeePublic ya. Satu lagi TeePublic. Oke, ini TeePublic ya. Jadi sama, TeePublic, Redbubble dan Zazzle ini sama-sama semuanya. Kita cuman bikin desain, upload, dan kalau ada pembelian kita tinggal terima komisi. Jadi next planningnya saya akan membuat konten-konten POD di channel ini bagi teman-teman yang
ingin lebih lanjut cara risetnya, cara desainnya dan seterusnya, mungkin bisa komen di video ini. Kalau banyak yang berminat nanti akan saya buatkan sampai detail-detail cara mendesain t-shirtnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan enaknya gini ya, jadi kalau kita desain satu desain, misalnya desain ini ya, ini kita lihat coba. Misalnya kita mendesain satu desain gambar kucing ini ya. Nah, satu gambar ini bisa kita upload ke Zazzle dan juga ke TeePublic ya. Jadi kita langsung menyebar, istilahnya menyebar desain kita ke 3 platform ini ya. Jadi di mana yang ada penjualan nanti kita dapat komisi dari situ ya. Karena kita yang memiliki copyright desainnya, maka kita boleh mengupload di ketiga platform ini. Kemudian ada mungkin teman-teman yang nggak bisa desain ya, ada yang namanya kalau di copyright atau di Google itu namanya public domain ya. Public domain itu adalah gambar-gambar yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai desain t-shirt ya. Contohnya seperti ini. Contohnya kita akan gunakan raw pixel. Kita akan contohkan di sini misalnya cat ya, cat. Kita cari kucing. Kemudian di sini ada tulisan free ya. Ini free juga. Contohnya ini kita akan buka free. Nah, di sini ada free, royalty free, transparan. Jadi ini gratis, kita bisa download ya. Kita lihat lisensinya, public domain ya. Jadi public domain ini CC kosong license ya. Jadi ini kalau CC kosong license itu artinya ini ya, kita boleh mendownloadnya, kita boleh mencetaknya, kita boleh menggunakannya, kita boleh mengeditnya ya, bebas ya. Ini untuk resource-nya dan ini public domain-nya ya. Ini kayaknya public domain deh ya. Kita cari lagi contohnya ya. Ini mungkin oke ya. Ini kayaknya public domain semua sih ya. Nah, ini ada beberapa desain yang bisa kita pakai. Dan tipsnya kita jangan upload langsung kayak gini ya, tapi kita tambahkan teks di sini di atas atau di bawah. Jadi jangan utuh kita download terus kita upload ya. Itu akan menjadi duplikat desain nantinya di ketiga platform ini ya, di Redbubble, Zazzle ataupun juga di TeePublic. Kemudian ada juga t-shirt bundle, misalnya teman-teman beli t-shirt desain, apakah bisa kita upload ke 3 platform ini ya? Kalau saya sih jangan ya, karena kalau kita namanya udah beli desain t-shirt itu, apalagi yang PLR itu akan banyak yang membeli dan menguploadnya ke berbagai macam sumber. Jadinya nanti ada duplikat konten ya. Dan di Redbubble ini paling gak suka sekali dia kalau ada duplikat, apalagi di satu platform. Misalnya desain ini adalah desain beli ya, kemudian ada user lain mengupload ini juga, dan ini nanti terdeteksi sebagai duplikasi desain, dan kemungkinan Redbubble ini galak banget ya, bisa langsung suspend accountnya. Nah, saran saya kalau teman-teman beli desain ya ditambah-tambahkan lah ya. Misalnya kayak ini tadi, mana tadi? Nah ini ya, ini bisa kita tambahkan teks atau sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Saya download ini dan kita tambahkan misalnya kata-kata my universe seperti itu ya. Jadi kita bisa upload ya, karena seperti ini desain pertamanya, kemudian kita kasih teks seperti ini. Dan pastikan juga kita menggunakan font yang lisensinya ada komersilnya ya, atau free yang bisa kita gunakan untuk komersil. Nah, untuk font yang bisa kita gunakan untuk komersil ini teman-teman bisa lihat di sini ya, di 1001fonts.com. Nah, kita lihat ini dolar merah ini artinya untuk personal aja ya. Kalau tandanya, nah ini hijau ini artinya boleh ya. Ini gratis digunakan untuk komersial use ya.
Jadi kita bisa download font-font yang lisensinya bisa dikomersilkan seperti ini. Oke, selanjutnya apa keuntungannya kalau kita upload di yang platform seperti Zazzle, Redbubble atau juga TeePublic ya. Jadi keuntungannya itu kita hanya desain aja ya, sekali lagi yang saya bicarakan tadi. Jadi kita cuman kayak gini misalnya ya, kita desain ini aja, cukup satu kali aja, terus kita upload ke platform-platform ini, dan kita tidak perlu berurusan dengan pembeli ya, nggak perlu ngeprint produk, nggak perlu memproses pembayaran, nggak perlu kirim produk, semua dilakukan oleh mereka dan kita hanya menerima komisi aja. Dan sepertinya ini ya kalau untuk passive income untuk desainer ya cukup menjanjikan ya, karena dari sini saya lihat ini kok desainnya terus terang jelek banget ya. Desainnya ini masih jelek banget. Nggak usah saya liatin lah ya. Jadi ini kok laku ya, dan lakunya lumayan gitu. Jadinya ini saya ada sedikit mau saya redesign ya, jadi desainnya biar lebih bagus lagi untuk desain yang laku ini. Kemudian gimana dengan Etsy atau eBay ataupun juga kalau kita lihat Etsy ya, kita lihat Etsy di sini juga banyak. Kita lihat yang baru terjual. Nah ini ya. Nah kalau kita menggunakan Etsy atau eBay ataupun juga Amazon, kita masih ngurusin pembayarannya. Jadi payment masuk ke sini, kita bayar partner kita, biasanya pakai Printful ya. Pakai Printful kita harus bayar ke Printful dulu, terus kalau udah dikirim kita harus masukin resi lagi, chat dengan pembeli biasanya gitu ya, minta desainnya seperti apa, ukurannya seperti apa, real picture-nya seperti apa, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau menggunakan platform ini kita masih harus menangani after sales-nya ya. Atau juga kita bisa menggunakan Shopify atau WooCommerce yang teman-teman bisa WordPress ya. Dan itu juga sama, paling keuntungannya kita mendapatkan database pelanggan aja ya, dan harga bebas kita markup sendiri, data customer kita pegang, emailnya bisa kita blast dengan desain baru kalau ada desain baru ya. Jadi keuntungannya itu aja. Kerugiannya ya trafficnya tahu sendiri teman-teman, kalau di Etsy ini atau di Redbubble, Zazzle dan juga TeePublic, traffic itu kan udah ada ya, mereka website besar, otomatis trafficnya udah banyak. Tapi kalau kita menggunakan website sendiri, kita harus ngurusin SEO-nya ya, ngurusin payment gateway-nya, ngurusin hosting, komplain, return. Nah itu nggak cocok kalau teman-teman yang jiwanya hanya mau desain dan upload ya. Dan untuk POD ini yang perlu diperhatikan adalah copyright image ya. Sekali lagi, pastikan kalau teman-teman menggunakan image dari Google ataupun dari source seperti Raw Pixel ini, teman-teman harus menggunakan Creative Commons Zero ya. Artinya public domain yang bisa kita gunakan, kita revisi dan kita otak-atik semau kita ya. Kemudian juga untuk quote ya, jadi ada beberapa quote itu yang trademark ya. Sebagai contoh kita akan cek salah satu quote di website justia.com ya. Kita akan ini lihat ya, kayaknya sih sepele ya. Kita lihat Let's Get Ready to Rumble ini, ternyata dia ada trademarknya. Jadi kalau kita menggunakan quote ini di t-shirt kita, coba kita lihat ya, apakah ada di sini.
Nah ini bisa di take down oleh si pemilik trademark tadi ya, yang berakibat fatal nanti untuk toko kita. Jadi jangan sekali-kali menggunakan quote yang ada trademarknya ya, seperti itu. Kemudian yang lain adalah tadi ya font license. Jadi font license usahakan teman-teman gunakan yang commercial use ya. Commercial use ini artinya bisa kita pakai untuk desain di t-shirt kita ya. Nah untuk POD ini saya akan membuat planning, daftar dulu. Kalau teman-teman mau ikutin video ini silakan daftar di Zazzle, Redbubble dan juga TeePublic. Kemudian tentukan niche-nya, teman-teman sukanya desain apa, atau bisa juga menggunakan cara random, yaitu dengan kita lihat di Etsy ya, misalnya woman shirt. Di sini ada 3 juta ya, 3 juta. Kita lihat yang paling baru laku ya. Nah ini, jadi kita bisa ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Jangan ditiru plek-plek, tapi kita tiru bisa posisi font, posisi teksnya atau gambarnya kita ganti, atau fontnya kita ganti, dan posisinya bisa kita ubah-ubah ya. Jadi jangan plek kita copy seperti ini. Kemudian saya berencana akan mengupload dulu 100 desain ya, 100 desain, mungkin 1 bulan lah ya targetnya. Jadi 1 hari bisa upload. Kalau di Redbubble itu sih sehari bisa 60 ya maksimal. Jadi kita akan upload sekitar 5 desain per harinya di ketiga platform ini ya, Zazzle, Redbubble dan TeePublic ya. Kemudian kita tunggu nanti apakah ada hasilnya setelah 1 bulan kita desain 100 desain ini. Dan kalau ada yang paling banyak terjual, maka kita akan mengkerucutkan niche-nya menjadi lebih kecil lagi, dan kita akan mendesain lebih banyak desain yang terjual. Misalnya dari kucing ya, kita akan mendownload membuat beberapa desain, ada kucing, ada quote, ada funny dan seterusnya. Nanti kita lihat mana yang dari toko kita yang paling banyak lakunya, kita akan desain lebih banyak lagi. Dan enaknya kan kalau di Zazzle, Redbubble dan TeePublic ini, kalau kita upload itu kita nggak perlu bayar ya. Jadi beda dengan Etsy, setiap kita upload kan bayar $0.2 per bulannya ya. Jadi kalau di POD ini, khususnya yang 3 ini tanpa biaya ya. Oke, seperti itu aja materi video kali ini. Bagi teman-teman yang mau mendalami tentang POD, silakan subscribe di channel ini, dan saya akan mungkin 2-3 bulan ke depan saya akan update masalah gimana cari title, cari niche. Kemudian nanti di Redbubble itu ada masalah teks ya. Jadi insya Allah saya akan buat video selanjutnya.